Baik, sebelum kita membahas pada penyakit gagal ginjal akut itu sendiri, sebelumnya kita akan bahas salah satu organ yang ada dalam tubuh kita ini, yaitu adalah ginjal. Sebagaimana kita tahu bahwa ginjal itu merupakan salah satu organ penting dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan terdapat dua organ ginjal dalam tubuh kita ini. Nah, selain tadi ginjal itu sebagai fungsinya yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, fungsi lain dari ginjal adalah yaitu untuk menjaga tekanan darah, kemudian juga untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, kemudian menjaga kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Nah, jika fungsi ginjal tadi dalam tubuh kita itu mengalami suatu masalah dengan berbagai sebab, maka akan menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal yang apabila nanti berlanjut itu akan mengakibatkan ataupun menyebabkan gagal fungsi. Salah satunya adalah gagal ginjal akut yang tandanya adalah kurang dari 3 bulan untuk dari gagal ginjal akut ini. Dari penyakit ginjal jika sudah masuk ke tahap gagal ginjal, nah berarti untuk kerusakan di ginjal itu sangat berat. Nah, secara umum gagal ginjal disebabkan oleh beberapa hal, misalnya yaitu kerusakan langsung pada ginjal, yang kedua misalnya kurangnya pasokan darah ke ginjal, ataupun adanya penyumbatan pada ginjal ataupun saluran kemih. Nah, ketiga hal ini bisa dipicu oleh misalnya kita terlalu sering menahan buang air kecil, ataupun dehidrasi berat, kurang minum, ataupun juga ada penyakit contohnya seperti diabetes ataupun penyakit bawaan maupun kondisi medis tertentu. Jadi dapat dikatakan gagal ginjal akut atau juga acute renal failure adalah kehilangan fungsi kerja ginjal secara cepat. Ginjal yang mengalami gangguan kinerja nanti tidak akan mampu membersihkan sisa metabolisme ataupun mengontrol volume cairan ekstraseluler, menjaga keseimbangan natrium dan menjaga hemostasis asam basa. Ataupun definisi lainnya, gagal ginjal akut ini adalah gangguan fungsi filtrasi dan ekskresi ginjal dalam hitungan hari hingga minggu. Berarti terjadi dalam waktu yang akut. Nah, menyebabkan terjadinya sisa yang harusnya diekskresikan. Nah, kenapa bisa terjadi gangguan fungsi filtrasi? Dan gangguan fungsi filtrasinya ini terjadi disebabkan karena bisa kita ingat patofisiologi dari gagal ini sendiri, yaitu intinya adalah terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus sehingga produksi urinnya akan berkurang. Untuk etiologi dari gagal ginjal akut ini pada intinya adalah kembali lagi bahwa yang menyebabkannya itu penurunan laju filtrasi di glomerulus sehingga menimbulkan efek seperti kreatinin, serumnya meningkat, dan yang kedua adalah produksi urinnya itu dalam jangka waktu yang akut akan berkurang. Selain itu, terdapat banyak penyebab potensial dari akut kidney injury, umumnya karena ketidakseimbangan antara pengiriman oksigen dan nutrisi ke nefron dan pemakaian energi yang meningkat atau distress cell. Nah, fase-fase kerusakan ginjal ini ada beberapa yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan etiologi dari gagal ginjal akut, seperti misalnya yang pertama adalah fase prerenal, yaitu bagian atas sebelum ginjal. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya berkurang? Jadi kalau misalkan aliran darah ke ginjalnya itu berkurang sebelum masuk ke ginjal itu bisa menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya menurun. Contohnya misalnya karena adanya hipovolemia pada kondisi pendarahan yang berat. Kemudian disertai dengan mual muntah yang berat juga itu bisa menyebabkan hipovolemia sehingga aliran darah ke ginjal akan menurun sehingga akan timbul gagal ginjal akut. Kemudian penyebab lain bisa karena juga adanya obat-obatan. Kemudian fase yang kedua adalah fase intrinsik, yaitu karena disebabkan oleh gangguan di renal intrinsik, yaitu penurunan laju filtrasi glomerulusnya itu memang murni karena kerusakan ginjal, bisa kerusakan glomerulus, bisa kerusakan tubulus, ataupun bisa kerusakan pada vaskuler, ataupun misalnya hipertensi, yaitu pada pasien hipertensi dengan tekanan darah lebih dari 180 untuk sistoliknya itu bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya itu menurun, sehingga pada akhirnya untuk laju filtrasi di glomerulusnya itu juga akan menjadi turun. Kemudian fase yang terakhir, yang ketiga adalah postrenal, yaitu berarti kelainannya setelah ginjal, di mana dia akan menyebabkan obstruksi dari aliran urin. Nah, gejala yang dimunculkan dari obstruksi saluran kemih dapat muncul sebagai aliran urin yang terputus-putus atau anuria ataupun poliuria dan nokturia.
Kemudian, patofisiologi dari gagal ginjal akut ini, penyebab dari AKI ini sangatlah kompleks serta dipengaruhi banyak faktor. Salah satu penyebab utama dari AKI ini adalah iskemia yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Meskipun tubuh kita memiliki mekanisme adaptasi fisiologis untuk mengatasi penurunan aliran darah, namun jika pengiriman oksigen dan zat-zat metabolik ke sel tidak mencukupi, maka itu bisa dapat terjadi kerusakan sel dan disfungsi organ. Nah, ginjal sangat rentan terhadap kerusakan terkait iskemia karena terjadi vasokonstriksi, kerusakan endotel, dan peradangan yang aktif. Ketidakcukupan aliran darah ke struktur nefron dapat menyebabkan gangguan struktural pada pembuluh darah, medula ginjal, dan tubulus ginjal, sehingga dapat terjadi kerusakan pada sel pembuluh darah. Nah, setelah perfusi ginjal mengalami penurunan yang cukup lama, sel-sel epitel itu tidak bisa mempertahankan jumlah ATP yang cukup untuk fungsi vital, yang kemudian nanti akan menyebabkan kerusakan dan kematian sel melalui nekrosis ataupun apoptosis. Lalu bagaimana tanda dan gejala dari gagal ginjal akut ini? Untuk tanda gejalanya, yang pertama adalah mual, terjadi akibat penumpukan zat sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, sehingga akan mengganggu sistem pencernaan dan menimbulkan rasa mual. Kemudian yang kedua adalah sering merasa kelelahan. Nah, diakibatkan karena adanya penurunan fungsi ginjal, hal itu menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dan adanya penumpukan racun dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh mudah lelah. Kemudian tanda gejala yang ketiga adalah kebingungan. Nah, penumpukan racun dalam darah seperti misalnya urea ataupun kreatinin itu bisa mempengaruhi fungsi otak kita sehingga akan menyebabkan gangguan kesadaran ataupun kebingungan hingga perubahan perilaku. Kemudian juga kesulitan bernapas. Nah, gagal ginjal akut menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh termasuk di paru-paru, misalnya edema paru yang mengganggu proses pernapasan dan nanti akan menimbulkan rasa sesak. Kemudian juga detak jantung tidak teratur. Kemudian juga adanya retensi cairan dan edema. Kemudian selanjutnya adalah anuria atau produksi urin normal. Kemudian tanda gejala lain yaitu misalnya adanya nyeri dada ataupun dada terasa tertekan. Yang terakhir adalah tanda gejalanya adanya kejang dan koma untuk kasus yang parah atau tingkat lanjut. Selanjutnya, bagaimana penata laksanaan dari gagal ginjal akut ini akan dibahas oleh rekan saya. Farmakologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terapi non-farmakologi meliputi transplantasi ginjal pada kasus tertentu, manajemen cairan, kepenuhan gizi, serta koreksi kelainan hematologi untuk mendukung pemulihan fungsi ginjal. Yang kedua ada terapi farmakologi melibatkan penggunaan lab teoretik seperti furosemid serta agen seperti penoldofan dan dopamin. Dosis rendah ada di 0,5 sampai 3. Nah, di sini juga ada yang membantu vasodilatasi pembuluh darah ginjal atau meningkatkan airan darah ginjal. Nah, di sini juga ada penata laksanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencegahan, fungsi pada pencegah stabilitas hemoglobin untuk mencegah penurunan aliran darah ginjal. Pemberian cairan pasepasor dan terapi yang tepat dilakukan untuk mengatasi hipotensi. Yang kedua ada internal ini penanganan difokuskan pada mengatasi penyebab AKI seperti menghindari obat netrotosik, mengurangi paparan media kontraks serta memberikan imunositatif, steroid, antibiotik dan cairan untuk pasien dengan spesies. Yang terakhir ada pasca renal dilakukan dengan mengatasi obstruksi saluran kemih, misalnya melalui pemasangan kateter atau nefratomi. Kemudian di sini ada pengkajian. Yang pertama yaitu ada identitas diri, kaji data pribadi terkait usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendamping keluarga. Selanjutnya ada riwayat pengkajian sekarang. Pasien umumnya akan mengeluh adanya kelemahan, bengkak di tungkai, mual, serta muntah. Yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang. Kaji riwayat gagal ginjal akut disertai hematuria, gagal jantung, infeksi saluran kemih, disuria, dan penggunaan obat nefrotoksik. Yang keempat yaitu ada riwayat pengkajian keluarga, menanyakan kepada keluarga pasien apakah memiliki gejala yang sama dengan pasien atau tidak. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, ada keadaan umum. Kondisi umumnya biasanya kondisi lemah dengan tampak sakit, berat dan lesu. Perubahan tanda-tanda vital yang sering diamati yaitu pada fase oliguri, suhu tubuh seringkali meningkat, frekuensi nadi mengalami peningkatan sesuai peningkatan denyut nadi dan suhu tubuh.
Kemudian di sini ada pemeriksaan pola fungsi, ada 6. Yang pertama yaitu B1 atau breathing, gangguan pernapasan akut, azotenia, uremia, vetor, dan respirasi kusumal karena acidosis metabolik. Yang kedua yaitu ada B2 atau blood, efusi perikardial, dan anemia akibat ezotemia berat. Yang ketiga ada B3 brain, gangguan kesadaran, kebingungan, dan penurunan konsentrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Yang keempat ada B4 atau bladder, oliguria dengan produksi urin lebih dari 400 ml per hari diikuti peningkatan volume urin saat fase diuretik. Yang kelima yaitu ada B5 atau bowel, mual, muntah, dan penurunan asupan nutrisi. Yang terakhir ada bone yaitu B6, kelemahan fisik akibat penurunan perfusi perifer. Selanjutnya adalah di sini terdapat beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut. Yang pertama adalah risiko penurunan curah jantung ditandai dengan faktor risiko meliputi kelebihan cairan, perpindahan cairan, dan defisit cairan. Kemudian yang kedua adalah perfusi perifer yang tidak efisien berkaitan dengan menurunnya konsentrasi hemoglobin. Ya, intervensi untuk diagnosa yang pertama yaitu resiko penurunan curah jantung ditandai dengan faktor resiko meliputi kelebihan cairan, perpindahan cairan, dan defisit cairan. Yang pertama adalah manajemen cairan, di mana untuk tindakannya yaitu monitor status hidrasi, misalnya seperti frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, dan pengisian kapiler kelembapan mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Kemudian juga monitor berat badan harian, monitor berat badan sebelum dan sesudah dialisis, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk terapeutiknya, catat intake output dan hitung balance cairan selama 24 jam, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu, dan kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Kemudian yang kedua adalah manajemen elektrolit. Untuk tindakannya, identifikasi tanda gejala ketidakseimbangan kadar elektrolit dan identifikasi penyebab ketidakseimbangan elektrolit. Untuk terapeutiknya bisa berikan cairan jika perlu dan berikan diet yang tepat. Anjurkan pasien dan keluarga untuk modifikasi diet dan pasang akses intravena. Dan kita juga bisa edukasi dengan jelaskan jenis, penyebab, dan penanganan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian manajemen shock. Untuk tindakannya monitor status kardiopulmonal dan monitor status oksigenasi. Untuk terapeutiknya pertahankan jalan napas paten, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu perfusi perifer yang tidak efisien berkaitan dengan menurunnya konsentrasi hemoglobin. Untuk intervensinya itu tindakannya bisa periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, dan monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas. Kemudian untuk terapeutiknya hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, dan hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Untuk edukasinya, salah satunya kita bisa anjurkan berhenti merokok dan anjurkan berolahraga rutin. Anjurkan juga mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar. Baik, di sini ada definisi keracunan dari overdosis. Keracunan dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang kemudian menimbulkan efek yang membahayakan atau mengganggu fungsi organ dan tidak ditentukan oleh jumlah, potensi, jenis, dan juga durasi yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, bahkan dapat menimbulkan kematian. Overdosis merupakan keracunan pada penggunaan obat baik yang tidak disengaja maupun disengaja dengan maksud bunuh diri. Overdosis merupakan keadaan di mana seseorang mengalami gejala terjadinya keracunan yang mengakibatkan ketidaksadaran akibat obat yang melebihi dosis yang diterima oleh tubuh. Baik, selanjutnya di sini ada etiologi. Yang pertama, mengkonsumsi lebih dari satu jenis narkoba. Yang kedua, mengkonsumsi obat lebih dari ambang batas kemampuannya. Yang ketiga, usia lansia sering lupa bahwa ia sudah minum obat sehingga sering terjadi kesalahan dosis karena lansia minum lagi. Dan yang terakhir ada kualitas barang dikonsumsi berbeda. Baik, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Nah, tanda gejala yang timbul pada klien mengalami overdosis secara umum yaitu yang pertama ada penurunan kesadaran, yang kedua suhu tubuh menurun, yang ketiga hiperaktivitas kelenjar darah, yang keempat gangguan saluran pencernaan, yang kelima kesukaran bernapas, dan yang keenam ada berkeringat. Selanjutnya untuk gejala ringan meliputi yang pertama anoreksia, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga rasa lemah, dan yang keempat pupil miosis.
Selanjutnya ada keracunan sedang. Yang pertama itu nausea, yang kedua muntah-muntah, yang ketiga kejang atau kram perut, yang keempat hipersaliva. Dan untuk keracunan berat yaitu yang pertama di sini diare, yang kedua pupil tifoid, yang ketiga sesak napas, yang keempat sianosis, yang kelima edema paru, dan yang keenam koma. Di sini ada patofisiologi yang dimana keracunan dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu faktor bahan kimia, mikroba, toksin, dan lain-lain. Dan penyebab tersebut dapat mempengaruhi vaskuler, sistemik, sehingga terjadi penurunan fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Biasanya akibat dari keracunan menimbulkan mual, muntah, diare, perut kembung, gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi darah, dan kerusakan hati sebagai akibat keracunan obat dan bahan kimia. Gejala dan tanda keracunan yang khas biasanya sesuai dengan jalur masuk racun ke dalam tubuh. Bila masuk melalui saluran pencernaan, maka gangguan utama akan terjadi pada saluran pencernaan. Bila masuk melalui jalan napas, maka yang terganggu adalah pernapasannya, dan bila melalui kulit akan terjadi reaksi setempat lebih dahulu. Selanjutnya di sini ada farmakologi. Yang pertama itu ada stabilisasi awal, yang dimana pastikan jalan napas atau airway, pernapasan, atau juga ada breathing dan sirkulasi atau bisa disebut dengan circulation, yang dimana pemeriksaan tanda-tanda vital seperti denyut nadi dan tekanan darah. Yang kedua ada dekontaminasi, yang dimana berikan arang aktif untuk mencegah absorpsi racun atau bersihkan kulit jika terpapar zat berbahaya. Yang ketiga ada pemberian antidot, yang dimana sesuaikan dengan jenis zat seperti naloxone untuk overdosis, opioid atau acetylcysteine untuk paracetamol. Terus yang keempat ada pemantauan, yang dimana pantau tanda vital, status neurologis, dan pemeriksaan menunjang seperti EKG untuk mendeteksi aritmia yang mungkin terjadi akibat overdosis tertentu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tindakan suportif, berikan terapi cairan dukungan pernapasan atau obat pendukung seperti vasopresor jika terjadi hipotensi. Untuk penata laksanaan keracunan, yang pertama yaitu mencegah atau menghentikan penyerapan racun. Yang kedua, mengeluarkan racun telah diserap. Yang ketiga, pengobatan simptomatik. Yang keempat, pengobatan spesifik dan antidotum. Selanjutnya untuk penata laksanaan overdosis, yaitu yang pertama mempertahankan jalan napas dan ventilasi, yang kedua absorpsi dan keluarkan obat, yang ketiga perawatan pada pasien tak sadar, fisioterapi, dan mempertahankan keseimbangan cairan untuk fungsi ginjal dan mengatasi shock. Untuk diagnosa dan intervensinya yaitu diagnosa pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, dibuktikan dengan adanya hambatan dalam bernapas. Intervensinya yaitu mengidentifikasi kepatenan jalan napas, monitor pola napas, posisikan semi-paular atau paular, berikan minum air hangat, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Ya, untuk diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas, dibuktikan dengan ketidakseimbangan ventilasi, perfusi, dibuktikan dengan pola napas abnormal atau lambat. Intervensinya yaitu monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor upaya sumbatan jalan napas. Selanjutnya monitor pola napas dan atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien.